Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ilham Maulana, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Laporan Keuangan, dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang PT Bank Panin Indonesia Tbk. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Elivia Sulistiandita, NIM 216, dan rekan saya Erina Afzariani, NIM 227. Dan saya Inayah Karsatrianto, NIM 246. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Profil perusahaan. PT Bank Panin Indonesia Tbk adalah bank komersial yang didirikan pada tahun 1971 dan berkantor pusat di Paninbank Center, Jalan Jenderal Sudirman, Kaf 1 Senayan, Jakarta 10270, dan memiliki 520 cabang di Indonesia. Paninbank telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1982, menjadikannya salah satu bank swasta paling awal di Indonesia. PT Bank Panin adalah bank umum nasional swasta di Indonesia yang bergerak dalam layanan perbankan untuk masyarakat retail, bisnis atau usaha, dan perusahaan korporasi. Bank ini menghimpun dana melalui tabungan giro dan deposito, kemudian menyalurkan dana dalam bentuk kredit seperti kredit usaha, korporasi, dan kredit konsumen. Paninbank juga menawarkan layanan transaksi keuangan termasuk transfer, pembayaran, kartu ATM atau debit, produk treasury, serta fasilitas digital banking yang memudahkan nasabah untuk bertransaksi kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya, analisis KEMALS Bank Panin Indonesia Tbk. Apa itu KEMALS? KEMALS adalah metode penilaian kesehatan bank yang digunakan oleh otoritas keuangan di banyak negara, termasuk OJK di Indonesia. KEMALS digunakan untuk menilai apakah bank itu sehat, cukup sehat, atau tidak sehat berdasarkan aspek keuangan dan manajemen. Selanjutnya, komponen of KEMALS rating, yang mana C adalah capital adequacy, menilai apakah model bank cukup untuk menanggung resiko kerugian, diukur dengan rasio CAR. Terus A yaitu asset quality, yang mana menilai kualitas aset bank, terutama kredit non-performing loan, untuk melihat tingkat kredit bermasalah. Terus yang M yaitu manajemen, yang mana menilai kemampuan manajemen dalam mengelola bank, kepatuhan pada aturan, dan efektivitas pengendalian internal. Terus yang E yaitu earnings, yang mana menilai kemampuan bank menghasilkan laba, umumnya menggunakan rasio ROA, ROE, dan BOPO. Terus yang L yaitu liquidity, yang mana menilai kemampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendek seperti penarikan dana nasabah, rasio yang dipakai antara LDR dan quick ratio. Terakhir S, yang mana sensitivity, yaitu menilai beberapa sensitif bank terhadap risiko pasar, misalnya perubahan suku bunga dan nilai tukar. Selanjutnya kami akan membahas laporan keuangan Bank Panin pada 3 periode menggunakan analisis KEMALS. Yang pertama yaitu C, capital adequacy, di mana rumusnya yaitu CAR sama dengan total kapital yang termasuk tier 1 ditambah tier 2 dan dibagi ATMR. Angkanya bisa kalian lihat di laporan bank keuangan kalian masing-masing. Di Bank Panin total kapitalnya itu diperoleh Rp50.716.094.000 dibagi Rp212.431.881.000 dikali 100%. Maka pada tahun 2022 itu didapatkan 23,9%. Untuk tahun 2023 dan tahun 2024 itu rumusnya sama, cara pengerjaannya juga sama. Nah, tahun 2023 itu diperoleh 24% dan pada tahun 2024 itu diperoleh 23%. Untuk diagramnya kalian bisa lihat sendiri di samping.
Selanjutnya yaitu A, Asset Quality. Pada tahun 2022 yaitu rumusnya yaitu NPL sama dengan dalam perhatian khusus, ditambah kurang lancar, ditambah diragukan, dan ditambah macet, dibagi total kredit, lalu dikali 100%. Pada tahun 2022 NPL-nya itu diperoleh 3,61%, CKPN-nya 1633, dan total kreditnya yaitu Rp128.552.782.000, dan NPL gross-nya tadi sudah ditemukan 3,61%. Lalu dihitung dengan rumus NPLS sama dengan 3,61% dikali 128.552.782.000 dan diperoleh hasil Rp4.640.755.000. Lalu menggunakan rumus yang selanjutnya yaitu allowance for loan losses to NPLS, di mana rumusnya yaitu penyisihan kerugian dibagi total NPL sama dengan 1.633 dibagi 4.640.755.000 dan diperoleh 3,51% pada tahun 2022, yang menunjukkan tingkat kredit bermasalah cukup tinggi dan cadangan kerugian masih terbatas. Pengelolaan risiko kredit masih perlu diperkuat. Untuk tahun 2023 itu rumusnya sama dan diperoleh NPL-nya yaitu 3,09% dan allowance for loan losses to NPLS-nya yaitu 6,28%, yang dimana NPL menurun, artinya kualitas kredit membaik. Kenaikan cadangan menunjukkan langkah hati-hati dalam menghadapi resiko kredit. Pada tahun 2024 NPL-nya itu diperoleh 2,99% dan allowance for loan losses-nya itu diperoleh 2,94%. NPL terus menurun, menandakan perbaikan berkelanjutan. Cadangan juga menurun seiring dengan resiko kredit yang lebih rendah. Untuk diagramnya juga bisa langsung dilihat di samping, yang dimana tren 2022 sampai 2024 menunjukkan penurunan NPL secara konsisten, yang menandakan peningkatan kualitas kredit dan efektivitas pengelolaan risiko keuangan. Selanjutnya nomor 3 yaitu M, manajemen, di mana pentingnya manajemen ini menunjukkan kemampuan manajemen mengelola resiko, efisiensi, dan strategi bisnis. Indikator kuantitatif itu yang ROA naik dari 1,54% ke 1,74%. Yang ROE naik dari 6,45% ke 7,57%. Pada tahun 2022 sampai 2024 itu efisiensi dan profitabilitasnya meningkat. Kemudian manajemen risiko dan kontrol. NPL terjaga di bawah 3% dan risiko terkendali. Aspek tata kelola dan kepatuhan yaitu Dewan Komisaris Independen, opini audit wajar tanpa modifikasian. Selanjutnya aspek strategi dan visi yaitu fokus digitalisasi dan pertumbuhan kredit berkualitas, aset naik 15% dalam 3 tahun. Kesimpulannya, kinerja manajemen itu efisien, patuh regulasi, dan berstrategi baik, bisa dikatakan kategori sehat. Selanjutnya yaitu E, earning quality. Pada tahun 2022 pendapatan bunganya diperoleh Rp13.906.210.000. Beban bunganya Rp3.957.460.000. Itu dikurangi dan diperoleh hasil Rp9.948.750.000. Aset produktif sama dengan rata-rata aset produktif, di mana rumusnya yaitu aset produktif dibagi 2. Untuk mendapatkan aset produktif, itu kita perlu mengetahui penempatan BI ke bank lain, efek-efek kredit, dan tagihan akseptasinya. Di sini yang diketahui hanya kredit dan tagihan akseptasinya. Itu tinggal dijumlahkan lalu dibagi 2 yang diperoleh hasil Rp60.547.000. Selanjutnya yaitu NIM. Rumusnya pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata produktif. Pendapatan bunga bersihnya diperoleh Rp9.948.750.000.
dan rata-rata produktifnya yaitu Rp60.547.25.000 yang diperoleh hasil 16,4%. Selanjutnya yaitu ROA. Rumusnya laba bersih dibagi rata-rata total aset dikali 100%. Laba bersihnya sudah diketahui Rp3.989.354.000 dan untuk rata-rata total asetnya yaitu Rp106.219.940.000 dikali 100% dan didapatkan hasil 3,75%. Selanjutnya yaitu cost to income, di mana rumusnya beban operasional dibagi pendapatan operasional dikali 100%. Beban operasionalnya itu ditemukan Rp3.013.699.000 dibagi Rp1.595.654.000 dikali 100% yaitu 19,3%. Untuk tahun 2023 dan tahun 2024 itu rumusnya sama, dan pada tahun 2023 itu NIM-nya diperoleh 12,6%, ROA-nya diperoleh 3,16%, cost income-nya itu diperoleh 93,8%. Untuk tahun 2024 NIM-nya itu diperoleh 14%, ROA-nya itu diperoleh 30%, cost income-nya itu 1,94%. Lalu di slide selanjutnya itu ada grafik dari tahun 2022 sampai tahun 2024, yang dimana kualitas pendapatan perusahaan menunjukkan perbaikan di tahun 2024 setelah tekanan efisiensi pada tahun 2023. Meskipun profitabilitas atau ROA-nya masih sedikit menurun, efisiensi operasional membaik tajam, yang menandakan kinerja keuangan yang lebih sehat dan efisien. Selanjutnya yaitu L, liquidity, dengan menggunakan rumus LDR, yaitu total kredit dibagi total komponen nasabah dikali 100%. Total kreditnya yaitu Rp10.166.904.000 dibagi total komponen nasabahnya itu didapatkan dari giro Rp253.616.000 ditambah tabungan Rp1.502.455.000 dan ditambah dengan deposito berjangka yaitu Rp78.334.226.000. Setelah itu semuanya dijumlah dan dimasukkan ke dalam total komponen nasabah yang diperoleh Rp80.090.297.000 lalu dikalikan 100%, dan pada tahun 2022 yaitu diperoleh hasil 12,6%. Untuk tahun 2023 dan tahun 2024 itu caranya sama dan rumusnya juga sama. Dan pada tahun 2023 itu diperoleh 8,0,3% dan pada tahun 2024 itu diperoleh 97%. Untuk grafik bisa dilihat di slide selanjutnya, yang dimana pada tahun 2022 likuiditas sangat longgar. Pada tahun 2023 makin liquid, kredit tumbuh lambat. Dan pada tahun 2024 kredit meningkat pesat, likuiditas mulai ketat tapi masih aman. Selanjutnya yang keenam yaitu S, sensitivity to market risks. Nah, pentingnya sensitivity to market risk ini dapat mengukur dampak perubahan suku bunga, nilai tukar, dan harga pasar pada laba bank. Nah, data utamanya itu margin bunga atau NIM turun dari 71,6% ke 57,7% pada tahun 2022 sampai 2024 karena suku bunga Bank Indonesia naik. Resiko suku bunga itu tinggi, margin tertekan karena bunga dana naik cepat. Kemudian resiko nilai tukar dan sekuritas itu rendah, exposure falas kecil dan portofolio efek terkendali. Kemudian mitigasi, diversifikasi, pendanaan manajemen likuiditas. Jadi sensitivitas pasar moderat terutama dalam suku bunga tapi masih terkendali.